Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Sebelum membahas tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Bekasi, Angkatan 6 Kelompok 4A, dengan saya sendiri, Iwan Patrianda, bertugas di UPTD Puskesmas Keranji sebagai analis kesehatan. Ya, selanjutnya silakan Teh Jenny untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kang Yuan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jenny Novitasari. Saat ini saya bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, jabatan sebagai pengelola keuangan. Selanjutnya, silakan Teh Fitri untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Teh Jenny. Perkenalkan, nama saya Fitria Ratnasari Simamora. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Jakastia sebagai analis laboratorium. Nah, selanjutnya silakan untuk Teh Jenny memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya, Teh Fitria. Perkenalkan, saya Eni Wulandari, bertugas di UPTD Puskesmas Keranji sebagai asisten apoteker. Ya, terima kasih teman-teman udah mau memperkenalkan diri satu-satu. Nah, sekarang untuk membahas isu governance, apa sih yang terlintas di pikiran Teteh nih tentang pengertian smart governance itu sendiri? Coba, mari Teh Jenny dijelaskan. Baik, Kang Yuan, tentang pengertian smart governance itu sendiri, smart governance itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Kalau menurut Teh Fitri, bagaimana Teh? Saya setuju dengan Teh Jenny. Saya mau menambahkan, menurut saya bisa dikatakan sebagai smart governance jika memenuhi 3 unsur, yaitu kinerja pelayan publik, birokrasi pemerintah, dan juga kinerja efisiensi publik. Oh, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa smart governance itu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ya. Nah, kira-kira apa sih target dari smart governance ini? Mohon Teh Jenny dijelaskan. Ya, Kang Iwan, izin menjelaskan kalau untuk target dari smart governance itu sendiri, targetnya adalah untuk mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah yang cerdas. Contohnya sendiri itu di Kota Bekasi terdapat aplikasi namanya Si Kerja, Kang. Gunanya itu untuk pencatatan kinerja harian ASN sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau menurut TNI bagaimana, Teh? Menurut saya, target yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, di Kota Bekasi sendiri ada website namanya Silat. Di website itu kita bisa mengurus seluruh perizinan yang ada di Kota Bekasi. Jadi kita nggak perlu datang ke tempat sananya, kita lewat website udah bisa mengurus perizinan. Oh, jadi untuk semua perizinan bisa ya di website Silat itu ya? Bisa. Jadi terbantu ya dengan smart governance ini? Terbantu. Ya, Kang. Iya, Kang, terbantu. Oh, saya pernah dengar nih ya, salah satu cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien itu dengan dibentuknya SPBE. Ada yang tahu nggak ya SPBE itu apa ya? Coba Teh Fitri dijelaskan. Menurut saya, SPBE itu adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi serta informasi supaya bisa tercapainya birokrasi serta pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Oh iya, saya setuju itu. Berbicara soal teknologi nih ya, di tempat kerja kalian ada aplikasi nggak ya yang membantu pelayanan agar lebih mudah gitu? Coba Teh Eni dijelaskan. Kalau di Puskesmas Keranji sendiri, kita menggunakan aplikasi namanya e-Puskesmas. Nah, di e-Puskesmas itu, kalau untuk pelayanan kefarmasian, sangat terbantu, soalnya bisa mempercepat proses pelayanannya. Kayak misalnya pasien kan dulu kalau ke farmasi bawa resep, tapi sekarang enggak, semua udah lewat aplikasi itu. Jadi ketika
pasien itu datang ke apotik, obatnya udah jadi proses pelayanannya jadi lebih cepat. Selain itu juga ada aplikasi namanya Smile. Itu bisa untuk membuat pencatatan dan pelaporan setiap pemasukan dan pengeluaran untuk vaksin dan BMHP dalam kegiatan imunisasi COVID atau imunisasi Dian bulan Agustus ini. Kalau saya sendiri di UPTD Puskesmas Jakastia di laboratorium ada tuh namanya aplikasi Citras TB untuk membantu dalam proses pengiriman sampel dahak untuk pemeriksaan tuberkulosis. Dan di aplikasi itu juga kita bisa follow up hasil pemeriksaannya. Selain dari Citras TB, ada juga aplikasi lain namanya SIHA untuk proses pelayanan pemeriksaan HIV/AIDS. Dengan aplikasi ini, pemeriksaan HIV lebih sistematis alurnya, sehingga kita juga lebih mudah dalam penarikan data pasien untuk pemeriksaan HIV. Kalau Teh Jenny bagaimana? Ya, kalau saya di Dinas Lingkungan Hidup bagian keuangan itu ada website namanya FMIS atau biasa kita sebutnya itu FEMIS. Website itu merupakan sistem untuk pengajuan SPP dan SPM untuk pencairan dana kegiatan. Nah, di website itu saya tugasnya menginput data kontrak dan data tagihan terkait dengan surat pertanggungjawabannya. Selain itu, setelah itu dibuat nomor SPP dan SPM-nya. Selain itu juga ada website namanya SATE, Sistem Akuntansi Terintegrasi. Keuntungan dari sistemnya sendiri itu terintegrasi langsung oleh BPKAD, jadi memudahkan BPKAD untuk memantau dinas-dinas lain yang ada di lingkungan Kota Bekasi, seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya di saya sih ada, saya mau menambahkan aja nih, di saya ada namanya si Kepo. Jadi itu gunanya untuk pelaporan kegiatan berbasis web untuk melaporkan kegiatan harian di setiap puskesmas di seluruh Kota Bekasi ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Berarti sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang sudah jalan di tempat kerja kalian ya? Ada nggak ya? Sudah, Kak. Kendala-kendala pada saat menggunakan aplikasi itu? Coba Teh Jenny jelaskan. Ya, Kang Yuan, kalau dari segi aplikasi tentu punya kendalanya masing-masing ya, Kang. Kalau dari saya sendiri, karena website ini berhubungan dengan jaringan, jadi kalau jaringannya terganggu itu kita nggak bisa akses website-nya, Kang. Jadi itu kendalanya kalau dari saya. Kalau dari Teh Fitri, mungkin ada kendalanya, Teh? Kalau kendalanya di saya lebih lama dalam proses pengerjaannya sih itu aja. Kalau Teh ini bagaimana? Di tempat saya sama kayak Teh Jenny, jadi kalau misalnya jaringannya terganggu aja, aplikasinya udah nggak bisa diakses lagi. Jadi sama sih di jaringan juga masalahnya. Oh berarti semua sama ya, kendalanya itu dapat disimpulkan terhambat oleh jaringan yang ada gitu ya. Nah selanjutnya nih ya, bagaimana sih penerapan Smart ASN di zaman yang serba teknologi ini? Coba Teh Fitria dijelaskan. Kalau menurut saya, dari sisi integritasnya, kita dapat menerapkan perilaku jujur dan bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, termasuk dalamnya mengisi data-data dalam aplikasi tersebut. Kalau Teh Jenny bagaimana? Ya, Teh, kalau menurut saya dari sisi penerapan profesionalisme ya, penerapannya itu dengan mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan sendiri, serta kita nggak boleh egois sebagai seorang pelayan publik. Kalau TNI, gimana Teh penerapannya? Kalau penerapan Smart ASN itu bisa melalui salah satunya wawasan global. Di era digitalisasi ini, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan penggunaan aplikasi dalam proses pekerjaan. Tetapi dalam penggunaannya kita juga harus bijak dalam penggunaan aplikasi tersebut. Oke, kalau gitu, nah nih kalau boleh menambahkan ya, menurut saya juga dengan adanya aplikasi-aplikasi ini kita menerapkan nilai Smart ASN, yaitu menambah jaringan di mana saat kita menggunakan aplikasi tersebut banyak pihak yang terkait dalam penggunaannya, sehingga kita harus saling bekerja sama dalam penerapan di pekerjaan kita.
Barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau menambahkan di pernyataan saya sebelumnya. Salah satu penerapan Smart ASN yaitu salah satunya penguasaan teknologi informasi. Nah, makanya dalam pekerjaan kita dituntut untuk menguasai teknologi informasi agar pelayanan berjalan dengan lancar dan masyarakat puas akan pelayanan kita. Terima kasih. Nah, jadi untuk penerapan Smart ASN harus kita aplikasi di pekerjaan kita ya, guna untuk menyambut dunia era 4.0 menggunakan teknologi dan informasi. Ya, sekian diskusi kelompok kami mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.